Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya guys? Ketemu lagi di Werawiri Corner. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share untuk mendukung channel ini. Dan masih jalan-jalan lagi ya di rumah peninggalan dari zaman Belanda. Dan kali ini adalah rumah yang berada di dekat hutan guys. Ini ya pokoknya berdampingan lah ya, menghadap di arah hutan Kakek Bodo. Dan rumah yang ada di sini sebenarnya ada di pinggir jalan ya, cuman karena akses menuju ke sini itu harus naik, jadi seolah-olah di sini itu cukup ini ya, cukup terpisah dengan jalan kayak gitu. Padahal sih sebenarnya di bagian atas dari rumah ini adalah ini jalan raya ya, menghubungkan antara daerah sini sama daerah Pesanggerahan. Nah, ada di sebelah atas sana itu guys. Nah, ini adalah rumah yang saat ini dimiliki statusnya ya oleh Pertamina ya, dan kantornya ada di Surabaya guys. Dan rumah ini merupakan rumah kayu yang dulu sih yang melakukan pengadaan rumah ini katanya sih orang Belanda ya, tapi orang Belandanya itu ya pegawai Pertamina ya, makanya saat ini rumah ini dimiliki sama Pertamina. Dan untuk tempat ini guys, ini katanya sih menurut penjaga rumah ini dibangun pada tahun 1923, jadi hampir 100 tahun ya guys ya. Kalau sekarang tahun 1920 kalau sekarang itu tahun 2021, maka hampir ini 100 tahun atau sekitar 98 tahun. Nah, ini dia guys, ini bagian ruang tamu. Nah, seperti ini guys ya. Dan katanya sih di rumah ini katanya agak-agak horor gitu katanya yang jaga gitu. Apakah Anda mungkin melihat penampakan? Nah, yang ada di sini bisa tulis di kolom komentar ya guys ya. Karena kalau ngobrolin soal rumah Belanda itu biasanya sih memang banyak yang bilang kalau rumah Belanda itu ada penghuninya gitu ya. Tapi saya sendiri sih nggak bisa merasakan kehadiran mereka itu ada di sini atau enggak gitu ya. Pokoknya saya masuk aja gitu guys, saya sampai naik juga, sampai melihat perapiannya juga gitu ya. Dan bagian ini kalau menurut saya sih cukup ini ya, cukup nyaman ya. Di bagian bawah itu, di sini di bagian bawah sini ada ruang tamu, terus di sebelah sini ada ruang makan. Nah, terus kemudian di sampingnya itu ada kamar mandi, terus di bagian situ ada loteng ya. Nah, itu menuju ke lantai atas. Nah, ini dia guys, ini merupakan perapian yang bisa dikatakan ini ya, sekarang udah mulai langka ada di sini, karena memang rumah yang ada di daerah Tretes dan sekitarnya itu lambat laun memang juga berkurang guys, karena diakibatkan ya ini sih ya, karena mungkin pemilik yang baru menginginkan rumah yang lebih modern gitu ya. Kalau rumah kayak gini mungkin kesannya agak-agak kuno gitu ya, dan nggak semua sih orang itu suka ya dengan rumah dengan model kayak gini. Nah, ini dia guys, tangga menuju ke lantai atas, dan ini merupakan bagian atas dari rumah ini guys. Nah, ini dia seperti ini guys ya. Nah, di bagian atapnya seperti ini. Nah, ini mengikuti dari kontur ini sih ya, dari atapnya itu sendiri. Nah, untuk pembuatan loteng yang kayak gini ini ada manfaatnya ya. Yang pertama, digunakan supaya material yang ada di atas itu nggak cepat ini ya lapuk karena ada angin-anginnya. Nah, yang kedua, ada pemanfaatan ya dari bagian atas itu menjadi ruangan. Nah, kalau yang ini merupakan bagian dari dapur ya guys. Nah, ini dapurnya
seperti ini. Dan biasanya untuk rumah ini digunakan untuk kegiatan dari orang-orang Pertamina ya kalau ke sini. Nah, ini ingin memakai tempat ini sebagai tempat untuk apa ya, kayak inilah istirahat gitulah ya di hari libur. Nah, biasanya dilakukan kayak gitu ya guys ya. Ada sih yang liburan ke sini biasanya. Oke, jadi kalau pas hari Minggu, kalau hari libur yang lainnya biasanya ditempati sama orang-orang Pertamina. Nah, ini dia guys suasana atau foto-foto ya yang ada di sini. Nah, jadi kayak gini guys. Oke, atapnya seperti ini, dan ini sebagian besar terbuat dari kayu guys. Dan untuk bagian timurnya seperti ini. Nah, itu jendelanya ya. Jadi kelihatannya seperti rumah gaya-gaya ini ya, gaya-gaya Eropa. Nah, ini cerobong asap dari luar. Oke, jadi kayak gini. Nah, ini dia ya cerobong asap yang ada yang ada di ruang tamu ya, untuk mengeluarkan asap dari perapian yang digunakan untuk menghangat ruangan guys. Oke, ini dapurnya. Jadi seperti ini, ada lemari juga. Terus di sebelah sana itu ada kamar mandi, dan itu kamar mandinya yang ada di sini katanya udah lama ya, cuman direnovasi kayak gitu. Jadi kamar mandinya pun juga ada ini ya, ada kordennya ya, jadi unik banget. Ya iyalah, kalau nggak ada kordennya mungkin ini bisa terlihat dari luar ya, nggak seru ya. Oke guys, makasih banget udah nemenin saya keliling-keliling ke rumah sini ya. Melakukan house tour ya. Oke, makasih banget udah gabungan. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share untuk mendukung channel ini. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye bye.